Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mitra mata kuliah pengantar kependidikan, Bapak Fadli Rahman Baso, SPD MPD, serta rekan-rekan kelompok 4 yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas pada mata kuliah ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Sebelumnya, perkenalkan saya Amelia Usatun Hasana dari kelompok 3 selaku moderator kelompok 4. Adapun materi yang akan dibahas yaitu materi keempat, kaitan antara proses pendidikan dan proses pembelajaran, dan materi ketujuh yaitu hubungan antara pendidikan dengan proses belajar dan proses pembelajaran. Untuk materi keempat akan dijelaskan oleh Suryaningsih, Taufik Bahtiar, Rian Irham Putra, Fadel Akbar Salang, Muhammad Husain Nawawi, dan Dedi Risaldi. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan materi keempat mengenai kaitan antara proses pendidikan dan proses pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan mengenai kaitan antara proses pendidikan dan proses pembelajaran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai proses pendidikan. Menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek, dan fisik anak. Pendidikan juga merupakan suatu usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Jadi, proses pendidikan di sini merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya atas nama Taufik Bahtiar. Proses pendidikan terbagi menjadi dua kata, yaitu proses dan pendidikan. Proses di sini berarti urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian, atau sumber daya lainnya yang menghasilkan suatu hasil. Sedangkan pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Proses pendidikan dimulai dari masa prasekolah, yaitu masa dini kurang dari 6 tahun. Masa usia dini atau masa prasekolah merupakan masa yang paling vital bagi kehidupan anak. Apa yang terjadi pada masa kini akan menentukan perkembangan selanjutnya. Pada masa ini, fisik dan mental anak berkembang secara pesat. Kemampuan berbahasa juga berkembang secara luar biasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses pembelajaran. Proses di sini berarti urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, proses pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didiknya, guna untuk membantu peserta didik mempelajari suatu kemampuan dasar yang dimilikinya, serta membangun kreativitas berpikir peserta didik tersebut yang menekankan pada sumber belajar serta lingkungan yang ada di sekitarnya. Pembelajaran biasanya terjadi dalam situasi formal yang secara sengaja diprogramkan oleh guru dalam usahanya mentransformasikan ilmu kepada peserta didik berdasarkan kurikulum dan tujuan hendak dicapai. Melalui pembelajaran, peserta didik melakukan proses belajar sesuai dengan rencana pengajaran yang telah diprogramkan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa antara proses pendidikan dan proses pembelajaran itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keduanya saling membutuhkan dan berjalan seiringan dengan tujuan yang sama, yaitu untuk membangun pola pikir serta mewujudkan manusia muda yang merdeka. Yang mana manusia muda yang merdeka ini hanya dapat diwujudkan apabila keduanya, yaitu proses pendidikan dan proses pembelajaran, dilakukan dengan baik kepada peserta didik. Itulah tadi penjelasan materi keempat. Selanjutnya kita beralih ke materi ketujuh, yaitu hubungan antara pendidikan dengan proses belajar dan proses pembelajaran, yang akan dijelaskan oleh Ummu Aslinda, Fasriani, Muhammad Fosan Putra, Fadullah, Ahmad Aiman Sanjaya, dan Fadia Adila Yusuf. Dengan ini dipersilahkan. Hubungan antara pendidikan dengan proses belajar dan proses pembelajaran. Pendidikan adalah pengembangan potensi atau kemampuan manusia secara menyeluruh, yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengajar berbagai pengetahuan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Pengajaran adalah sebagai proses perbuatan atau cara mengajar melalui penjelasan secara menyeluruh kepada peserta didik. Tidak direduksi menjadi mengajar saja, tetapi akan jauh lebih efektif jika peserta didik dapat belajar. Pendidikan merupakan konsep idealnya, sedangkan pengajaran merupakan konsep operasional dalam rangka mengembangkan potensi dan kemampuan manusia dengan cara mendidik, melatih, bahkan mengajar, serta bekerja sebagai alat pencetak sumber daya manusia dan sama-sama berusaha mengembangkan sumber daya manusia tersebut menjadi lebih berkualitas. Bimbingan pendidikan merupakan bantuan yang diberikan kepada anak yang dapat berupa informasi pendidikan, cara belajar efektif, pemilihan jurusan, lanjutan sekolah, mengenai masalah belajar, mengembangkan kemampuan dan kesanggupan secara optimal dalam pendidikan atau membantu agar peserta didik dapat sukses dalam belajar dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah. Sedangkan proses belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif. Sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari, proses belajar di sini menghendaki hasil yang akan kita terima nantinya. Ketika kita bersungguh-sungguh, maka hasilnya juga akan memuaskan. Namun sebaliknya, jika kita menyepelekan proses belajar, maka hasil yang didapat akan kurang bahkan tidak ada hasil. Pembelajaran dan pelatihan adalah implementasi wujud pendidikan. Pembelajaran dalam pengertian praktik transformasi nilai-nilai peserta didik melalui proses pembelajaran formal, informal, maupun non-formal. Sementara pelatihan lebih berorientasi pada penguasaan keterampilan tertentu yang dapat digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk mengembangkan posisi profesionalnya. Dua istilah ini menjadi penting karena tujuan pendidikan tidak akan tercapai tanpa melalui proses pembelajaran dan pelatihan. Dari penjelasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pendidikan dengan proses belajar dan proses pembelajaran itu sesuai dengan tujuan dari ketiga hal ini, yang mana pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam hal pengembangan kemampuan dilakukan dalam proses belajar dan pembelajaran. Proses belajar dan proses pembelajaran di sini menjadi hal utama dalam perwujudan pendidikan atau menjadi implementasi pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Setelah pemaparan materi keempat dan ketujuh, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara pendidikan, proses belajar, dan pembelajaran memiliki keterkaitan, sehingga ketiga unsur ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pada hakikatnya, ketiga unsur ini sama memiliki tujuan utama, yaitu pengembangan baik dari segi karakter maupun intelektualitas. Secara sederhana, pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan yang lebih mengarah pada skill dan karakter. Sedangkan proses belajar dan proses pembelajaran lebih menekankan pada pemahaman materi serta teori.
Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 4 yang telah memaparkan materi pada kesempatan ini. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.